Minggu lalu, ketika sedang ramai-ramainya berita dunia akan drama kudeta Wagner Group, sebuah pesawat Embraer Legacy 6000 mendarat di pangkalan udara militer Belarusia, Machulisi, yang terbang dari pangkalan militer Rostov-on-Don, Rusia. Itulah pesawat pribadi Prigozhin, di mana tak lama setelah mendarat pesawat pribadi tersebut, sebuah pesawat pribadi lainnya tanpa identitas yang dikenal tentunya berangkat dari Moskow, mendarat tepat di tempat yang sama, Bandara Militer Udara dekat Minsk, ibu kota Belarusia. Pengamat intelijen militer pun menduga kehadiran Putin di Belarusia yang akan bertemu Prigozhin. Kita lompat informasinya. Sejak beberapa hari yang lalu, dua jenderal Rusia, Sergei Surovikin dan Valery Gerasimov, dilaporkan menghilang atau lebih tepatnya tidak muncul di depan publik. Apakah ada hubungannya dengan permintaan founder Wagner Group yang dikatakan memang menarget pemimpin militer Rusia? Sergei Surovikin adalah seorang jenderal tentara Rusia yang menjabat sebagai Panglima Angkatan Udara. Sementara Valery Gerasimov adalah seorang jenderal Angkatan Darat Rusia dan Panglima Angkatan Bersenjata Federasi Rusia serta Wakil Menteri Pertahanan Rusia. Hingga saat ini kedua jenderal tersebut belum muncul di depan umum sejak pembatalan pemberontakan oleh tentara bayaran Wagner Group yang dipimpin oleh Prigozhin, di mana dalam pernyataannya memang Prigozhin menuntut agar Jenderal Gerasimov diserahkan kepadanya. Gerasimov yang merupakan komandan perang Rusia di Ukraina itu juga tidak pernah disebut lagi dalam siaran pers Kementerian Pertahanan Rusia sejak 29 Juni 2023. Sebagai catatan, Gerasimov yang saat ini berusia 67 tahun merupakan salah satu dari 3 komandan Rusia yang memegang tas nuklirnya Putin. Kita lanjut lagi informasinya. Setelah drama kudeta, kita semua setuju akan ada perubahan di militer Rusia. Namun bukan di Menhan Rusia, Sergei Shoigu, yang memang orang kepercayaannya Putin. Namun dalam struktur militer aktif, yaitu Panglima dan Wakil Panglima, Valery Gerasimov dan Sergei Surovikin. Lalu bagaimana nasib pasukan Wagner yang sejak 1 Juli 2023 kemarin ditawari masuk ke dalam organisasi militer Rusia? Di mana pilihannya ada 3, tinggal di Belarus, atau masuk ke dalam militer Rusia, atau berhenti menjadi tentara Wagner dan balik ke Rusia. Hukuman dihilangkan. Perlu diingat, pasukan Wagner 90% adalah narapidana dan tentara desersi dari Rusia. Kita pun semua sekarang sudah tahu tawaran masuk menjadi tentara militer Rusia dengan batas waktu 1 Juli 2023 tidak ada yang minat bagi Wagner. Wagner tetap di Belarus. Dan ada yang menarik, Wagner melakukan recruiting tentara lagi. Lalu siapa yang bergabung? Dan ini benar-benar di luar perkiraan semua orang pastinya. Pasukan Gurkha. Resimen Gurkha yang kita tahu mereka merupakan bagian dari pasukan elitnya India. Pasukan Gurkha asal Nepal sekarang ratusan orang telah direkrut Wagner sebagai darah baru di Wagner. Sebentar sahabat, kita tidak usah menganalisa jauh-jauh bahwa hal ini adalah bagian dari India untuk bermain menjadi global player misalnya. Padahal sih emang gitu. Tapi anggap saja kita kayak pejabat yang lagi sibuk ngurusin proyek sehingga lupa menganalisa peluang Indonesia di dunia. Maka analisanya pemuda Nepal, pemuda Kathmandu tadi adalah emang untuk better living, untuk kehidupan lebih baik. Bayangkan, Wagner adalah corporate group, perusahaan swasta yang menawarkan 2.700 euro per bulan salary-nya. Sebuah angka yang besar bagi pemuda Nepal. Dari resimen Gurkha tentunya, maka tidak heran ratusan pelamar dari Nepal pun membanjiri Wagner. Sebuah kejutan lagi dari Putin, di mana Putin mengatakan kontrak minimum 1 tahun perang membela Rusia, maka orang tersebut ditawari menjadi warga negara Rusia, Russian nationality. Agaknya Putin punya cara untuk mengejutkan dunia, tidak henti-hentinya. Namun kita harus memperhatikan satu lagi, yaitu India. Dunia sepakat bahwa IMF dan World Bank sepakat bahwa the next China akan diperebutkan dua negara, Indonesia dan India. Keduanya mempunyai banyak kelemahan serta kekuatan, namun India mainnya lebih strategik. India tidak mempunyai kekayaan alam seperti Indonesia. Anggap saja kekayaan alam itu adalah hardware. India tidak memiliki sebanyak Indonesia. Mungkin hanya 20%-nya saja dibandingkan kekayaan Indonesia. Makanya India fokus di software, keterampilan manusianya, keterampilan otaknya, terutama congornya. Bener deh, urusan ngomong India jagonya. Setelah menguasai CEO perusahaan besar dunia, di mana di top 500 company mungkin 100 orang CEO-nya adalah keturunan India saat ini. Kehadiran lobby India ada di Kepulauan Pasifik. Kemudian sekarang masuk Wagner. India main di pengaruh atau influence power, skill, strategic alliance dalam BRICS jauh lebih dulu. Sementara Wakanda masih bingung, aya naon. Kembali ke Wagner Group, Amerika rupanya kesal dengan Prigozhin, di mana minggu lalu Amerika mengatakan Prigozhin sebagai penjahat perang cyber, dan dia masuk kategori
most wanted, si Prigozhin itu, dengan tuduhan menghancurkan cyber Amerika di tahun 2016 kemarin yang memenangkan Trump, kemudian menghancurkan Hillary dan meluluh lantakkan email pejabat Amerika yang dibuka ke publik semua. Data Prigozhin dibuka ke publik, di mana siapa yang memberikan informasi sampai ditangkapnya Prigozhin akan diberi bounty atau hadiah $250.000 Amerika. Di salah satu data Prigozhin dikatakan oleh CIA, Prigozhin memiliki aset villa di Bali, di Indonesia. Baru tahu gue, jangan-jangan bule Rusia di Bali yang puluhan ribu itu ada Wagnernya ya?